Sudah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak Guru. Baik, Pak. Baik. Baik ya. Ada yang sakit? Baik, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Untuk sehat kita harus rajin berolahraga ya salah satunya. Kemudian ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Tidak ada, Pak. Semua masuk ya. Hadir, Baik. Pak. Ya baik. Jadi anak-anak hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya Bu Dian bisa bantu untuk memimpin doa. Silahkan. Bu Dian, silahkan Dian. Baik Pak Guru, ayo teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Dian. Berikan tepuk tangan untuk Dian ya. Sudah bagus tadi, sudah berani memimpin doa ya. Baik anak-anak, hari ini sebagai wujud kita nasionalis ya. Jadi mari kita tepuk PPK dulu ya. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan tepuk PPK? Saya, Pak Guru. Ya, baik Febi, silahkan Febi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus Febi, tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk Febi. Ya, sekarang untuk menambah semangat kalian, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bisa ada hafal kalian lagu Maju Tak Gentar? Ya, Pak rasa kalian sudah semua bisa ya. Lagu Maju Tak Gentar, 3, 2, 1, mulai. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serta menerkam jejak. Tak gentar, majulah, menang. Nah, hore, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, baiklah anak-anak. Pak rasa kalian sudah sangat semangat tadi menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, adapun untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran PPKN, yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kemudian kalian bisa mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis sikap-sikap yang diperlukan dalam menghadapi keberagaman ekonomi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian nanti mampu menganalisis manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah diskusi kelompok, kalian nanti mampu menyajikan presentasi di depan kelas hasil analisis mengenai manfaat keberagaman ekonomi dengan tepat. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama
menonton sebuah video. Ya, sudah siap anak-anak? Ya, sudah. Ya. Kalau sudah siap, sekarang kita saksikan video berikut ini. Ya. Sampai berapa tahun kemudian, ya karena ada kesalahan suatu manajemen. Kalau kita hitung, kerugian saya miliaran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Sriono, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, tadi saya lihat Bapak mulai jualan somai lagi ke jalan sejak kapan Pak? Saya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, habis dari Palembang ya. Ini sepeda dari Palembang. Oh, ini dibawa dari Palembang? Iya betul, karena anak saya kuliah di sana. Saya dengar-dengar ceritanya kembali ke jalan karena bangkrut Pak. Ya itulah mismanagement. Maka dalam sikapi begini, dalam dunia usaha itu tidak ada yang mustahil, semua bisa terjadi. Seperti ibaratnya seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang habis di titik terendah, dengan kalau Tuhan menghendaki ya seperti membalikkan telapak tangan, kita bisa berhasil kembali. Waktu di puncak waktu itu sampai berapa outlet Pak? Saya mulai dari Someting ini mulai 2010, terus memulai mengembangkan mulai 2011. Sempet sampai 15 titik penjualan ya pada waktu itu. Sampai berapa tahun kemudian ya karena ada kesalahan suatu manajemen, jadi satu mismanagement. Semua outlet saya sampai buka berapa outlet ya, dari Permata Hijau sampai BSD, Gading Serpong itu ada 4 outlet yang besar ya. Semuanya itu tutup. Itu mulai saya sampai titik terendah banget itu sampai habis-habisan itu 2017. Nah, baiklah anak-anak. Kalian sudah menyimak tayangan video yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Selanjutnya bagaimana pendapat kalian tentang video yang sudah kalian tonton? Coba Silvi, bagaimana pendapatmu mengenai video yang telah ditonton tadi? Menurut saya, tadi itu ada seorang bapak-bapak yang berpakaian pink. Kemudian dia itu sedang mengalami kebangkrutan, Pak, dari usaha penjualannya dia. Dia mengalami kebangkrutan ya. Kira-kira kalian tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau dari tayangan video tadi ada yang sudah menyimak kenapa Tadi Bapak tersebut? Ya, lanjut Bu. Lanjut Silvi. Tadi bapaknya itu bilang katanya ada mismanagement, Pak, katanya. Makanya dia bangkrut. Iya, karena adanya kesalahan manajemen ya. Nah, jadi untuk kalian bisa memahami lebih lanjut kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya, sekarang Bapak kalian membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD ya. Jadi Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama Dayu, Niluhni, Febi dan Eka itu kelompok 1. Kemudian Sylvia,
Rari dan Dian itu kelompok 2. Kemudian Komang Wahyu, Ade dan lagi satu Dian itu kelompok 3 ya. Sudah paham tentang pembagian kelompoknya anak-anak? Sudah. Sudah, Pak Pak. Ya, kalau sudah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Pada halaman pertama, kalian silakan tuliskan nama anggota kelompok kalian. Selanjutnya, kalian silakan baca petunjuk pengerjaannya ya. Jadi sudah jelas di sana petunjuk pengerjaannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya kepada Bapak ya. Nah, setelah itu kalian langsung kerjakan pada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 ya. Sekarang Bapak berikan waktu kalian untuk berdiskusi selama 20 menit. Silakan anak-anak berdiskusi dengan adil ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah paham tentang LKPD-nya? Ada kendala? Sudah Bayu? jelas Pak Guru. Sudah jelas ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kendala dalam mengerjakan LKPD? Sudah jelas, Pak Guru. Belum ketemu kendala. Ya, bagus. Lanjutkan dulu bekerjanya. Kalau kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas, Pak Guru. Sudah jelas ya, bagus. Silakan kalian bekerja dengan adil, secara merata ya. Semua bekerja, tidak boleh mengandalkan seorang teman saja. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semua selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak Pak. Guru. Sudah, baiklah kalau sudah. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan menyajikan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, dimulai dari kelompok pertama dulu. Silahkan, siapa perwakilan kelompoknya? Nah, tadi kan kalian sudah mengamati video yang telah ditayangkan. Dari video itu, masalah apa yang kalian temukan, kemudian faktor penyebabnya apa. Nah, itu silahkan kalian sajikan sekarang ya. Kelompok 1 silahkan. Saya, Pak Guru. Ya, silahkan. Di sini masalah yang ditemukan yakni pengusaha yang mengalami kebangkrutan, Pak Guru. Ya, tepat ya. Pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Kalau faktor penyebabnya apa? Menurut kelompok saya, faktor penyebabnya karena yang pertama kurangnya manajemen, yang kedua mungkin juga karena kurangnya promosi yang dilakukan. Setelah itu yang ketiga karena banyaknya persaingan.
Pak Guru. Ya, tepat sekali ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Jadi sudah bagus, hasil diskusinya sangat lengkap ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 bisa menyajikan hasil diskusinya pada kegiatan yang ketiga. Nah, jadi setelah kalian tadi mengamati, mengetahui apa masalahnya, kemudian apa penyebabnya, kira-kira apa manfaat dari keberagaman ekonomi? Ya, jadi ada dagang ini, ada dagang itu. Jadi dagangannya tidak sama. Kira-kira apa manfaatnya? Silahkan kelompok 2 bisa disajikan hasil diskusinya. Baik, Pak Guru. Ya, Sylvie. Menurut kelompok kami, dari adanya keberagaman jenis barang yang dijual tadi, jadinya di sana ada persaingan ya Pak, antar pedagang ya Pak. Ya, ada persaingan. Persaingannya bagaimana? Nah, persaingannya harusnya persaingan yang sehat antar sesama pengusaha. Ya. Jadi sesama pengusaha itu seharusnya harus saling mendukung ya, Harus bukan saling membantu. mendukung. Ya, tepat sekali Sylvie. Ya, bagus, berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2 ya. Sekarang yang terakhir untuk kelompok 3. Kira-kira untuk mengatasi masalah yang ada di awal tadi, pada video di awal tersebut, solusi apa yang kalian tawarkan? Nah, silakan untuk kelompok 3. Baik Pak Guru, saya mencoba menjawabnya. Ya, silakan Wahyu. Solusi yang saya tawarkan itu ada 3 Pak Guru, agar tidak bangkrut nanti perusahaannya. Ya, yang pertama. Yang pertama, kita harus promosi Pak Guru, promosi dengan brosur atau poster bisa Pak Guru. Ya, kreatif sekali. Yang kedua. Kemudian membuat produknya menarik. Menarik, ya. Terus Kemudian yang ketiga harus mengetahui selera masyarakatnya. Apa yang disukai oleh masyarakat itu yang harus dibuat Pak Guru. Ya, hebat sekali ya. Jadi analisisnya sangat lengkap ya. Jadi siapa tahu nanti Wahyu bisa juga menjadi pengusaha, bisa menerapkan solusi-solusi itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD, silahkan dikumpulkan ya seluruh LKPD-nya ke depan kelas. Baik, semua LKPD-nya sudah Pak terima. Ini Pak akan nilai nanti ya. Berikutnya, apa yang kalian bisa simpulkan terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan? Coba satu orang bisa membantu. Kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Tadi kita belajar apa saja? Yang pertama, tadi di awal video tadi ada permasalahan tentang Bapak-bapaknya yang bangkrut, Pak Guru. Ya, tentang kebangkrutan. Iya. Kemudian penyebabnya yaitu karena kesalahan di manajemennya Pak Guru. Ya, kesalahan pengaturan bisnisnya. Ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Cara mengatasinya kita harus mengadakan promosi, terus membuat produk yang disukai sama masyarakat di sekitar dengan kemasan yang menarik, Pak Guru. Iya, tepat sekali ya. Ada pendapat yang lain? Mungkin selain membuat produk seperti itu, kan kita tidak tahu ya, suatu saat bisa saja kita mengalami kegagalan. Terus saat kita gagal, bagaimana hal yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah atau bagaimana anak-anak? Tetap berusaha, Tetap Pak Guru. semangat Ikut berusaha. lagi, Pak Guru. Tidak boleh Semangat. menyerah. Ya, tetap semangat, pantang menyerah. Ya, baik anak-anak, Pak rasa kalian sudah semua paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan soal evaluasi ya. Sekarang Bapak akan berikan tes, silahkan dikerjakan.
Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Di sini ada 5 soal. Nah, soalnya berupa pilihan ganda ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah semua anak-anak? Sudah selesai? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kalau sudah, sekarang coba kita periksa bersama-sama ya. Silakan ditukarkan pekerjaan kalian dengan teman sebangkunya. Sudah? Ya, baik, kita bahas dari soal yang pertama ya. Jadi diisi dulu nama pemeriksanya siapa, tulis di bawahnya, kemudian baru kita bahas ya, dimulai dari nomor 1 sampai soal nomor 5. Soal nomor 1, coba Bapak minta bantuan kepada Rari. Silahkan dibacakan soalnya, Rari. Baik, Pak Guru. Ya. Pak Sudi merupakan pedagang bakso yang sudah mempunyai pelanggan yang banyak. Tetangga Wawan membuka warung minum kreasi baru sehingga banyak dikunjungi pembeli. Berikut ini sikap yang sebaiknya dilakukan Pak Sudi adalah: A. Memarahi tetangga yang membuka warung minuman. B. Mempengaruhi pembeli agar tidak membeli minuman kreasi. C. Tidak peduli dan tidak mau tahu dengan kegiatan tetangga. D. Menyemangati Wawan karena barang dagangan yang dijual berbeda. D. Pak Guru. Iya, tepat sekali ya. Kita harus menyemangati. Meskipun kita sama-sama pedagang, tapi kita tidak boleh saling menjatuhkan. Bagus sekali ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Coba Pak minta bantuan kepada Febi. Baik, Pak Guru. Untuk soal nomor 2, kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam. Ada sebagian pedagang yang sudah berjualan secara online, ada juga yang masih konvensional. Dengan demikian juga dengan pertanian yang ada di Indonesia. Dampak positif dari adanya keberagaman tersebut adalah: A. Memotivasi para pelaku ekonomi lain untuk menerapkan cara-cara baru. B. Menimbulkan kesenjangan antara pedagang online dan konvensional. C. Adanya rasa iri dan dengki atas keberhasilan orang lain. D. Kecenderungan ketergantungan terhadap orang lain. Jawabannya A, Pak Guru. Iya, luar biasa tepat ya. Jadi kita harus memotivasi pelaku lain untuk menerapkan cara-cara baru. Ya. Yang terakhir, soal yang ketiga ya. Silakan Wahyu. Coba Wahyu baca soalnya. Baik, Pak Guru. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keberagaman yang ada adalah: saya suka jawabannya D, Pak Guru. D. Menerima keberagaman. Ya, coba kita D. 2 dan 4. 2. Menerima keragaman ekonomi dengan baik. Kemudian 4-nya mempelajari keragaman untuk mengembangkan potensi. Yang lain bagaimana? Kira-kira tepat atau tidak jawaban dari Wahyu? Tepat, Pak Guru. Ya, tepat. Ya, jadi jawabannya D. Ya. Ya, baik anak-anak. Sudah semua soal kita periksa. Nanti silahkan dikumpulkan jadi satu, baru bawa ke depan kelas. Ya, ketua kelas silahkan mengumpulkan soalnya, lembar jawabannya. Ya, baik, sudah Pak terima. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan tes dan sudah secara umum mempelajari materi tentang PPKN ini, ya, tentang keberagaman ekonomi. Nah, apa yang kalian rasakan selama mempelajari atau melakukan pembelajaran hari ini? Senang, Pak Guru. Senang. Tapi saya sedih juga Pak Guru. Tadi Ya, kenapa? bapaknya itu bangkrut. Ya, bangkrut, kasihan sekali. Iya, sedih. Kasihan bapaknya. Ya, nanti kalau bertemu seperti itu, bagaimana sikap kalian? Kalau ada menemukan pedagang yang bangkrut, sedang kesusahan,
Menyemangatinya, Pak Guru. Membantu dengan cara membeli dagangannya, Pak Guru. Ya, bagus sekali menyemangatinya dengan membantu membeli. Ya, jadi dengan melakukan hal-hal yang sederhana, kita bisa membantu orang lain. Ya. Apa saja hal yang kalian sudah pelajari hari ini? Tentang manfaat apa tadi? Beragaman ekonomi, Pak Guru. Keberagaman ekonomi. Sudah paham semua tentang materinya? Atau ada yang masih belum dipahami? Masih sedikit-sedikit Pak Guru belum dipahami. Ya, nanti dipelajari kembali ya. Buka-buka bukunya lagi, dipelajari kembali. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, boleh bertanya pada Pak Guru ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah kita lakukan. Namun sebelum kita akhiri, silakan satu orang bisa memimpin doa ya. Atau Pak tunjuk saja. Eka, silakan Eka. Pimpin Baik, doa. Pak Guru. Terima kasih, teman-teman. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Ya, Pak Guru. Ya, terima kasih Eka. Tepuk tangan untuk Eka Sama-sama. ya. Nah, baik anak-anak, Pak akhiri pembelajaran hari ini dengan selamat pagi ya. Sampai jumpa besok. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.